Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Saya mohon maaf karena keterlambatan tadi di rumah harus menyelesaikan panggilan alam dulu. Agak sedikit gak enak badan, jadi saya mohon maaf untuk keterlambatan pada hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang baik, yang kita cintai, yang kita agungkan dan tinggikan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu Tuhan, untuk anugerahmu yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan cinta Tuhan terhadap kami, anak-anak Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Tuhan, kami mau mengagungkan namamu ya Bapa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan proteksi kami, Tuhan melindungi kami di tempat ini. Terlebih Tuhan kau menjagai hati kami ya Bapa, supaya kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah,
terpuji. Segala hormat pujian hanya bagimu Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab Engkau Raja, Engkau Allah kami yang hidup. Sebab Engkau Raja kami, Engkau Yesus Tuhan kami, yang berkuasa, yang berdaulat. Yesus Kristus, Engkau yang berkuasa, Engkau yang ajaib, Engkau Allah yang hidup. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagi namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak kami yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami milik-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami agungkan Engkau di tempat ini, kami muliakan, kami tinggikan. Hanya namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Hanya Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari apa yang kami rasakan hari ini. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Api kemuliaan Tuhan turun di tempat ini untuk membakar setiap anak-anak Tuhan yang saat hari ini memiliki beban kehidupan, yang saat hari ini merindukan Engkau Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa pagi hari ini adalah lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Dan kami mau mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Dan dalam perjalanan kami percaya Tuhan tuntun langkah mereka hingga sampai tempat ini dengan sukacita yang baru, dengan berkat yang baru Tuhan. Ketika mereka pulang Tuhan, mereka membawa berkas-berkas dari Tuhan. Dan tidak kami mengalami Tuhan keraguan atau kekhawatiran dalam hidup kami, tapi kami mau percaya di dalam Tuhan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita pada hari ini. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Masih tetap berdiri ya. Kita mau angkat Tuhan Raja Maha Besar. Kita angkat pujiannya dengan penuh sukacita. Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang Maha Besar yang kita sembah Dia. Dengan bersukacita kita angkat pujian. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang di hadirat-Nya, datang menyembah
Ada sukacita. Haleluya. Pada saat pagi hari ini saya memberi waktu dan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Ada yang ingin bersaksi pada pagi hari ini? Oh. Puji Tuhan. Ya, sini saya mau menyaksikan, ya gimana ya dibilangnya, mungkin ini karena kebodohan saya juga ya, karena sudah tahu orang menipu, tapi tetap saya tetap saya layani, karena mungkin juga saya lagi banyak pikiran juga. Jadi biasanya itu kalau ada orang WA atau telepon, enggak saya hiraukan, saya biarin aja, apalagi kalau sudah nomor itu enggak dikenal, saya biarin. Tapi nggak tahu kemarin itu, pertama dia sudah telepon tapi saya nggak gubris. Yang kedua, sudah mau saya pergi kerja, dia telepon lagi, enggak saya angkat, tapi enggak lama saya chat, saya bilang, iya ini siapa dan ada perlu apa, aku bilang begitu. Enggak lama dia bilang, ini dari kecamatan, boleh nelpon kak, katanya. Boleh telepon, ada perlu katanya. Nggak tahu kayak gimana saya, gimana ya. Ya dia telepon, saya angkat, baru katanya dia bilang dari kecamatan, nanti ada pengurusan KTP digital apa segala macam, katanya nanti perlu verifikasi data. Nanti teman saya yang hubungin, katanya ke nomor saya, ada temannya lagi dari Capil yang menghubungi. Nah, habis itu selesai dia telepon, siap-siap saya udah pergi kerja. Nah, pas sudah sampai ke tempat kerja itu baru di tempat parkir, langsung ada telepon masuk. Nah, saya angkat itu teleponnya. Katanya saya dari petugas Capil mau ngurus verifikasi data untuk KTP digital. Nah, dari situ dia sudah mulai tanya-tanya semua, apanya harus masuk ke link ini untuk pembuatan KTP-nya, baru harus siapkan data-data, baru dia minta fotokan KTP. Pertamanya sih dari HP dulu, HP-nya itu yang dia minta untuk masuk ke aplikasi ke Google Chrome katanya. Nah, saya tekan itu Google Chrome, baru katanya masuk ke Play Store pembelian ini, saya tekan sudah anunya itu, baru dia diarahkan lagi untuk buka ini dari aplikasi itu. Nah, saya kerjain semua, nggak tahu gimana juga bisanya gitu. Nah, nurutin aja, gue bilang apa yang dia suruh tuh saya ikutin semua. Baru sambil itu dia tanya-tanya jawab, katanya Mbak ini sambil verifikasi sampai ininya 100% mungkin agak lama, jadi kita tungguin aja, jangan diputus kontaknya ya, soalnya kalau diputus kontaknya nanti hilang semua datanya ini yang kita sudah mulai dari awal, katanya seperti itu. Nah, saya jalankan sudah, jadi sambil nunggu itu dia ajak cerita-cerita macam-macam ya tentang keluarganya dia, baru dia tanya-tanya saya juga, jadi saya cerita-cerita juga. Baru pas sudah masuk itu katanya, Mbak itu ada verifikasi untuk sidik jari. Nah, itu yang pertamanya. Baru saya sudah sidik jari saya, katanya dari yang jempol, baru jari tengah, jari manis, kelingking. Dia minta saya kasih sudah semua. Baru nggak lama dia bilang lagi perlu KTP, foto KTP. Saya kasih juga itu foto KTP. Udah lama ajak lagi cerita-cerita, baru dia bilang lagi, keluar lagi, nanti Mbak ini ada verifikasi wajah ya, jadi tolong verifikasi. Saya kasih juga verifikasi wajah. Benar-benar sudah saya nggak tahu kayak gimana. Saya kasih semua, baru dia bilang, tapi sebelum itu dia udah ngomong juga tanda tangan. Tapi saya pikir karena dia sudah dapat jempol, nggak mungkin lagi dia minta tanda tangan kan. Nah, dari situ pas lagi nunggu 99% itu kan sudah tulisannya. Pertama sama orangnya itu masih terhubung kontaknya, tapi lama-lama langsung
hilang, terputus kontaknya. Gue bilang kenapa ini? Baru tapi anunya itu masih putar, aplikasinya itu masih berjalan 99, baru melingkar kayak gitu kan, tanda masih berjalan. Tapi HP ini sudah panas. Gue bilang kalau terus ini nanti iya bisa apa ini nanti. Jadi ku matikan dulu, paksa dari samping kan, ku matiin dari samping. Pas sudah ku matikan dari samping, ku buka lagi, hang semua, nggak ada data-data, nggak ada bisa dibuka. Masuknya itu cuma harus pin darurat buka sama SOS. Nah cuma yang bisa dihubungin tuh nomor-nomor SOS, nggak ada sama sekali. Nah kebetulan saya itu dia sempat kan sempat dia ada minta data ATM karena katanya Mbak ini kalau misalnya mau pengurusan ATM-nya ini harus bayar itu yang 10.000 meterai. Katanya nanti pembayaran meterainya itu lewat lewat ATM katanya kayak gitu. Mbaknya punya ATM aja. Punya ATM apa? Gue bilang ATM-nya BRI, gue bilang kayak gitu. Katanya iya pakai BRI aja. Kalau yang lain juga bisa kah? Gue bilang kemarin saya nawarkan, ya ampun, gue bilang kayak gini. Baru katanya, oh ya aja katanya. Saya bilang kan punya BNI sama BCA, baru katanya kayak gini. Yang BRI aja, soalnya kalau BNI kami lagi ada bermasalah, ada gangguan. Itu sebenarnya sudah tanda-tanda kan, cuman saya ini masih ndak mikir, yang betul-betul ngeblank. Baru sama teman tuh juga sudah ditegur, Tin kenapa Tin? Sudah teriak-teriak mereka tuh sudah di dalam kan, karena itu sebetulnya saya sudah speaker kan itu. Baru kata mereka, kenapa Tin, dari mana? Sudah teriak, enggak kayak biasa gitu, nah kayak ngingatin. Cuman aku ini kepikir dari ngurus KTP digital. Oh kata mereka gitu aja. Jadi aduh gimana ya, sudah dia minta saya kasih yang ATM tapi yang BRI aja. Katanya pas saya buka aplikasi itu kan kembali, katanya dibuka aja HP-nya ke aplikasinya semua. Padahal pertama katanya nggak boleh buka aplikasi, tapi kok itu boleh. Nggak mikir lagi aku sampai di situ. Baru saya buka itu aplikasi, kulihat gini, kok yang bank-bank saya nggak ada semua di luar itu kan biasanya ada aplikasi yang kita taruh di luar supaya cepat kita cari, sama ada yang di dalam. Nah yang di luar ini saya cari BCA nggak ada, BRI nggak ada, pokoknya semua yang berhubungan dengan keuangan itu nggak ada semua. Jadi saya katanya, oh nggak ada semuanya kan Mbak, iya buka di aja, menu yang di dalamnya itu pasti ada. Ku buka menu dalamnya, ketemu BRI, ku buka aplikasi BRI. Tapi anehnya itu saya buka itu pencet sekali kan, yang untuk biasanya ada pembukaan untuk PIN atau apa gitu, passwordnya ku tekan sampai 3 kali gitu, perasaan itu sudah PIN-nya. Tapi satu kali saya pencet data tidak cocok, satu lagi saya pencet data tidak cocok, ketiga data tidak cocok, langsung terblokir semua BRI-nya itu terblokir, nggak bisa. Katanya nggak apa-apa Mbak, katanya kayak gitu. Ada yang lain kah? Aku bilang ada BCA, mau ku coba BCA-nya. Tapi sudah ku masukin itu BCA itu, ku klik, baru ku buka itu untuk masuknya itu. Dia sebelum masuk itu dia minta izinkan aplikasi ini masuk. Nah ku klik izinkan, baru kedua izinkan lagi, ku izinkan, baru dia minta lokasi. Dari situ saya sudah mikir jangan dilanjutkan, itu masih nggak tahu, kalau di situ agak waras itu. Jadi langsung saya stop aplikasinya BCA. Gue bilang nggak bisa BCA-nya, gue bilang kayak gitu ke dia. Baru akhirnya dia bilang iya nggak apa-apa kan. Nah dari situ saya nggak mikir lagi, seharusnya sudah salah itu, dari situ sudah salah, tapi tetap saya lanjutkan. Nah itu ya, yang lebih herannya lagi, saya lebih percaya lagi karena dia bilang kayak gini, Mbak ini ada data isi ikat, nomor nik, kalau Mbaknya ndak hafal saya ejain dari sini ya nomornya, niknya Mbak. Beneran dia yang ejain, dia tahu nomor nik saya, langsung dimasukkan. Dari situ saya pikir oh memang orang capil ini ya, karena dia tahu saya ada KTP niknya. Baru saya tahu kalau itu penipuan pas sudah di terakhir, kok HP saya hilang semua. Nah dari situ saya sudah mulai cek-cek rekening-rekeningan.
Nah saya kebetulan untung teman saya ini kan ada teman kenalannya orang BRI, jadi dia telepon, dia minta tolong dicekkan saldonya, karena yang BRI yang kebetulan saya kasih kan anunya datanya, katanya tolong tanyain ke temannya ada berapa saldonya. Gue bilang kalau nggak salah sekitar 80, baru temanku bilang orangnya cek ini ada 100 tin, ini sebenarnya ada 100 tapi ini sudah 0 katanya anunya BRI-nya. Gue bilang ya Tuhan, langsung cepat-cepat kata teman, cepat sudah kamu cek semua bank-bankmu yang lain itu ada berapa bankmu. Gue bilangin ada BNI sama BCA. Kebetulan untung di samping itu ada bank BPD, langsung sama-sama ditemanin sama teman kan biar enggak salah-salah juga, sudah pikiran begini pusing, ditemanin baru dia yang apa namanya yang apa nuin BCA-nya kan ya, yang ngurus semuanya, baru dia bilang masih ada tindak anunya saldonya, kamu ambil aja semuanya gitu, nanti selesaikan di bank, nanti diurus aja apanya yang bermasalah. Ku tarik semua, dia tanya ada bank lagi BNI, cek lagi anunya kartunya mati, nggak aku urus, matinya tahun 2024 tidak kurus. Baru kata susah tin, blokir aja, telepon BNI minta diblokir nemu ini. Jadi ku telepon BNI, sekalinya pas ditelepon lagi BNI katanya Mbak verifikasi lagi nama orang tua kandung ibu, baru apa pas saya hubungin namanya tidak sesuai ini, baru apa aku bilang astaga iya kartunya itu kan dulu yang urus itu dari BSU, pas mau dapat dana BSU tiba-tiba dapat telepon dari BNI, mereka sudah urus semua data-datanya. Jadi saya nggak sempat verifikasi data atau apa, mereka sendiri yang buat datanya itu, jadi saya dipanggil. Dari itu nggak bisa saya ngecek saldonya atau apa, jadi katanya diblokir aja tapi nanti urus lagi ke BNI katanya untuk data-datanya. Puji Tuhan bisa, baru saya coba karena ada pegadaian juga kan. Nah pegadaian ini agak ribet, kalau nelpon call center tuh kan juga pakai pulsanya tuh lumayan. Baru pas lagi sudah isi di tengah-tengah nelpon tahu-tahu mati dia anunya, karena pulsanya juga habis, tapi kata orangnya sudah diblokir dalam waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak ada pembaruan lagi, blokirnya akan dibuka. Dan kalau mau tutup akunnya itu harus ada laporan polisi. Nah itu lagi ribet-ribet lagi yang pegadaian ini. Ya tapi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang saya tidak punya siapa-siapa yang bisa saya tempat untuk minta tolong atau apa. Saya hanya punya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saya ya, karena kalau mengandalkan orang kan tidak enak kita menyusahkan orang istilahnya. Jadi saya percaya ada Tuhan yang akan menolong saya, karena saya takutnya itu nanti dipakai untuk pinjaman online gitu kan, karena sudah pakai sidik jari, verifikasi wajah sama KTP, takutnya. Nah itu sudah, baru sempat juga lapor ke kantor polisi tadi malam, ditemanin Kak Iper kan, katanya polisinya itu ditanya apa kronologinya kayak gimana, baru katanya saya bilang takutnya ada pinjol atau apa, berkatanya tapi belum kejadian kan. Iya belum, nanti kalau misalnya ada memang sudah dipakai untuk pinjol langsung ke kantor polisi laporan. Baru saya bilang kalau kayak gitu apa saya harus membayar, katanya enggak ya, karena sudah ada laporan, jadi enggak katanya gitu. Jadi ya puji Tuhannya itu ya. Dan itu pelajaran buat saya dan juga buat semuanya lain kali ya, kalau misalnya ada telepon yang enggak apa gitu jangan digubris, tunggu memang dari polisinya itu sudah dibilang kayak gini, logikanya itu tidak ada orang yang nelpon kita apalagi dari pemerintahan kayak dari urusan capil atau urusan data-data KTP, enggak, logikanya begitu, enggak mungkin mereka telepon kita, pasti kita yang kesana kan mengurus. Nah begitu. Nah sebenarnya saya juga sudah dinasihatin sama teman saya begitu juga, dia pas habis saya cerita katanya logikanya tidak ada orang yang nelpon kita, pasti kita yang kesana ngurus. Nah di situ enggak benar-benar sudah ya, tapi puji Tuhan melalui ini pelajaran buat saya ya, lain kali harus lebih berhati-hati dan lebih mengandalkan Tuhan lagi. Dan ya walaupun sebanyak apapun beban masalah kita, tapi kita harus tetap percaya dan jangan terbawa dan harus tetap mengandalkan Tuhan dalam apapun ya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, itu saja kesaksian saya ya. Tuhan beri kekuatan buat Kak Kristi ya. Semoga Tuhan memberikan hikmat buat kita semua lebih lagi, bahwa
kadang-kadang tuh segala sesuatu tuh tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan. Dulu saya juga pernah kayak gitu. Cuman kalau itu kan dari capil ya, kalau saya itu dari orang terdekat lah. Dia pakai foto di Facebook gitu kan. Tapi pas saya sadar itu kok foto ini lain. Biasanya si oma ini tuh pakai foto ini gitu, dan dia itu menawarkan seolah-olah dia itu omaknya itu untuk saya dimintain tolong menjadi perantara gitu. Nah, tapi setelah saya sadar, loh kok aku telepon omanya, enggak Erlin, saya di sini kok, saya ini kok, saya ini. Wah, ini sudah penipuan. Jadi saya langsung cross check ke omaknya itu. Kalau enggak gitu ya enggak tahu lagi deh saya harus seperti apa. 80 juta kalau tidak salah itu saya harus bayar dia untuk karena ganti rugi gitu. Ya tapi ya puji Tuhan, pas di saat itu memang kalau kita lagi di jalan atau kita lagi sibuk atau kita lagi kalut, mendingan enggak usah angkat telepon, enggak usah pegang HP ya. Kadang-kadang di situ pikiran kita lagi nggak tahu kemana, tidak fokus, jadinya pas ada kesempatan datang, iblis datang ya akan mengganggu kita, bahkan mencelakakan kita ya. Terima kasih buat Kak Kristi, semoga menjadi pelajaran buat kita semua ya, supaya kita lebih berhati-hati dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita kerjakan, kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita untuk kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, aku rindu menyenangkan-Mu. Ajar kami lebih dalam lagi Tuhan untuk mengenal-Mu ya Bapa. Bawa kami Tuhan untuk menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk kami mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu yang kami alami Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat Kak Kristi. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, sukacita dan sejahtera di dalam Tuhan. Bertemu muka dengan Kau Tuhan, untuk tenggelam dalam kasih-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajar
Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas karunia-Mu pada saat pagi hari ini. Kami sudah memuji-muji Engkau melalui puji-pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan Engkau, boleh menjadi persembahan yang harum, persembahan yang kudus di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hamba-Mu, berikanlah hikmat. Terima kasih ya Tuhan, sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, supaya Engkau sendiri yang dipermuliakan, Engkau sendiri yang ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi tanah-tanah hati yang subur ya Tuhan, supaya kami boleh menerima kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang siap akan kebenaran firman Allah, kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kami serahkan sampaikan kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya dan pengurus gereja. Perkenalkan, nama saya Priyono Setia. Mungkin ada yang belum tahu. Saya suami dari Ibu Pendeta Agustin. Saya punya anak 1, punya cucu 2. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan kalau pada siang hari ini kita boleh bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi saya mendengarkan apa yang telah disaksikan, saat ini memang sangat marak terjadi banyak hal penipuan dengan berbagai macam modus, berbagai macam cara orang untuk mendapatkan hasil, mendapatkan suatu rezeki. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita harus tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau masalah yang tadi disaksikan, itu sudah pernah dialami juga bagi keluarga dan anak saya ya. Jadi memang banyak cara ya. Itu sudah saya alami kira-kira 2015 yang lalu. Jadi waktu itu masih zamannya apa ya, BlackBerry ya. Tuh akhirnya saya juga menyerah gitu kan, karena dimintain dana terus. Jadi saat itu ya sudah, kalaupun toh itu ada semacam kayak undian ya, atau kita kalau undian kenapa kita harus bayar atau ngasih dana gitu kan. Akhirnya sepertinya ini terus akhirnya anak saya sudah sangat menyerah dan telepon itu dikasihkan bapaknya. Jadi saat itu cuman saya bilang gini, kalau itu hadiah untuk saya ini sudah mengeluarkan beberapa uang yang saya kirimkan, kalaupun toh itu tidak masih diminta lagi, sudah ambil aja semua. Saya rela, saya ikhlas dengan apa yang Bapak minta. Sudah nikmatin aja, saya ikhlaskan. Tapi disitulah akhirnya saya bisa belajar untuk memahami dan rencana Tuhan. Dan akhirnya ada beberapa teman dan dari anak kami yang diingatkan dengan sesuatu yang sama, tetapi
tidak mau mendengarkan, ya sudah, kalau tidak mau mendengarkan itu resikonya sendiri. Jadi saat ini boleh terjadi, dikatakan kalau dunia semakin hari semakin tidak baik-baik saja. Kehidupan ekonomi, budaya, sosial maupun politik yang terjadi saat ini, bahkan perang yang saat ini antara Iran dan Israel, itu Tuhan sudah tentukan, sudah ada di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa di kolong langit ini, di bawah matahari, tidak ada yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan membuka di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai berikutnya. Saya akan bacakan dengan cepat. Bilangan 31 ayat yang pertama mulai. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri ini. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai memilikinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi agak terlambatan, karena sebagai gembala KKA harus stay dulu ya di gereja dan mendengarkan renungan yang disampaikan, karena untuk bahan sharing. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan sudah memberikan kita hikmat dan pengetahuan. Bahkan di sini seorang Yosua yang masih muda akan sebagai pengganti Musa. Dan akan kami berikan judul, jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan jelas bahwa seorang Musa waktu itu sudah berumur 120 tahun. Jadi kondisi yang sudah sangat tua. Kalau saat ini mungkin sudah lansia banget ya. Kalau pun bisa mencapai 100, itu pun paling kondisinya bisa berbaring atau di tempat tidur.
Dan saat ini mungkin kalau usia manusia saat ini seperti saya ini sudah di angka hampir 60, 57 tahun, itu kadangkala ada hal-hal yang membuat kita ini lemah, membuat hal-hal yang kita ini pasti alami suatu ya mungkin nyeri atau ada beberapa hal pasti tidak sekuat orang-orang muda. Dan di sini Musa sangat peka sekali akan panggilan Allah. Dia tahu dengan kondisi dan keadaannya. Tapi dia harus menggenerasikan ya. Ada regenerasi. Karena apa? Tidak mungkinlah ini sudah usia 120 tahun mungkin tidak akan membawa bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, yang waktu itu bangsa Israel sudah dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Dan dari situ bangsa Israel pun tidak bersungut-sungut ya. Akhirnya berputar-putar selama 40 tahun di dalam padang belantara. Padahal itu jaraknya tuh sangat dekat tapi Tuhan izinkan melalui proses ya. Jadi segala sesuatunya tidak boleh instan. Apalagi mungkin ini ada semacam hadiah gitu ya atau semacam reward gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang terjadi seperti itu berarti kita harus peka. Harus bener nggak gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu sangat marak yang saat ini terjadi, bahwa Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa di hadapanmu, sehingga engkau memiliki negeri yang mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu. Jadi seorang pemimpin yang muda, seorang pemimpin yang Tuhan pilih, Tuhan sudah tetapkan, yaitu seorang Yosua, yang menjadi pemimpin selanjutnya yang telah Allah persiapkan bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Allah menegaskan kembali kepadanya untuk dapat mengenapi setiap rancangan yang telah Allah buat bagi bangsa pilihannya. Jadi seorang Yosua sudah dipersiapkan bagi Allah. Seorang Yosua menjadi kekuatan bagi bangsa Israel karena Allah sendiri yang sudah menetapkannya. Jadi setiap tanah yang diinjak akan menjadi milik bangsa Israel. Setiap musuh akan dapat bertahan di hadapannya. Dan 3 kali Allah meminta hatinya agar tetap kuat dan teguh. Kalau kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lebih dari 1 kali. Berarti ada hal-hal yang sangat penting yang Tuhan izinkan, Tuhan teguhkan. Yang pertama, Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki suatu negeri yang telah dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Mungkin saat ini terjadi peperangan antara Israel dan Iran. Jadi
Israel memang umat perjanjian Allah, jadi dia tidak akan melepaskan tanah perjanjian itu kepada negara-negara lain. Tapi satu hal, Tuhan izinkan segala sesuatunya nanti memang Israel akan diserang oleh berbagai bangsa, supaya bangsa Israel mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena saat ini Israel belum mengakui bahwa Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi Tuhan izinkan itu. Begitu pula kehidupan saya, Bapak, Ibu, Saudara. Adakah hal-hal yang menghalangi menjadi padang gurun, padang belantara di setiap permasalahan, mungkin di dalam kehidupan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, ataupun pendidikan? Semuanya itu Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap pribadi kita. Supaya apa? Kita kuat. Supaya kita bisa teguh di dalam setiap prosesnya Tuhan. Dan kita akan melewati setiap level-level yang Tuhan izinkan. Di sini Allah ingin Yosua tidak lupa bahwa ialah Tuhan yang telah menjanjikan tanah tersebut. Ia Allah yang pasti mengenapi setiap janji-janjinya. Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan ingin kita ingat akan janji Allah ya. Kita tidak boleh mengecilkan. Tuhan Yesus pasti tepat akan janjinya. Tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada anak-anaknya. Karena apa? Kita anak-anak perjanjian Allah. Anak yang sesuai dengan rencana dan kodrati ilahi sebagai punyakan Allah sendiri. Jangan menyerah apapun yang terjadi. Kadangkala proses itu memang sangat-sangat sakit dan tidak enak. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-23. Ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, dengan jelas di dalam Bilangan bahwa Allah pasti akan menepati setiap janji-janjinya bagi anak-anaknya yang selalu berharap dan bersandar kepada Allah. Dan yang kedua, kita juga akan baca di dalam Yosua 1 ayat yang ke-17, 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung
kemanapun engkau pergi. Percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih. Amin. Kalau kita kuat dan teguh. Apa sih kuat itu ya? Kuat berarti strong, semangat ya. Teguh berarti tidak tawar hati. Kita harus sesuai ya, kuat dan teguh. Jadi pada pendirian. Jadi tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan apapun yang terjadi. Jadi selama Yosua berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran Allah, maka Allah sendirilah yang akan membelanya. Begitu pula Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran Allah, firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam pribadi kita masing-masing, kita tidak akan ke kanan atau ke kiri, pasti kita akan disertai setiap perjalanan hidup kita sebagai anak-anaknya Allah. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil kemana engkau akan beruntung. Sungguh luar biasa kita diingatkan ya dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau beruntung, kalau kita mau menikmati hasil-hasil yang lebih, berarti kita harus apa? Merenungkan firman itu siang dan malam, kemanapun kita pergi. Dan kita tidak boleh menyimpang ke kanan, atau aku tak harus dulu ke kanan ya. Semuanya itu terserah pada pilihan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mau beruntung, pasti kita tahulah kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kebenaran firman Tuhan selalu mengingatkan pada kita, selalu digenapi akan kebenaran Tuhan. Yeremia 11 ayat 5, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, sehingga halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Sungguh luar biasa, bangsa Israel akan dibawa ke tanah perjanjian sama Yosua. Di situ tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Begitu pula kehidupan kalau Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan dilimpahi dengan berkat susu dan madu. Tapi ada syaratnya tadi. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Sekecil apapun. Tidak ada ya dosa kecil, dosa besar. Yang tetap dosa. Hal yang ketiga, Yosua 19, Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pasti jemaat yang ada di Batu Ampar ini pasti kuat. Saya perhatikan doanya juga kuat. Dan tidak tawar ya, tidak tawar hati.
Saya perhatikan tidak ada yang kecut ini, mukanya semangat, sukacita semua. Kalau kita sudah bisa menerapkan, kita sudah menguatkan dan meneguhkan hati kita, dan kita tidak kecut atau tawar hati, Tuhan Allah itu loh pasti akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nyata nih Bapak Ibu, kebenaran firman Allah ini tidak bisa diganggu gugat, nyata adanya, terbukti. Saya alami juga. Jadi beberapa waktu yang lalu saya berkerinduan ya untuk pulang ke Jawa, ketemu ibu, ketemu orang tua rohani, karena sudah Desember sih ndak pulang, pasti kerinduan itu ada, walaupun ndak usah pulang-pulang gitu ya, tapi orang tua ya, tapi bilangnya seperti itu, tapi pada kenyataannya berapa kali alami jatuh gitu kan, dengan kondisi seperti itu. Nah ini orang tua ini pasti angen-angen ya sama keluarga, anak-anaknya yang jauh gitu ya. Dan dari situ orang tua rohani juga menginginkan, merindukan anak-anak rohaninya itu bisa berkumpul bersama-sama semua yang ada di berbagai wilayah pada ulang tahun yang ke-77. Dari situ kita ada grup anak-anak rohani. Om Bri, ini ibu rohani kita menginginkan kita untuk berkumpul, kerinduannya apa enggak pulang gitu ya. Dari situ kalau kerinduan pasti ada. Tapi saya cuman bilang seperti ini, doakan. Kalau saya mau pulang, pasti pulang. Enggak usah ngomong-ngomong, langsung pulang gitu. Nah, dari situlah saya percaya dan mulai bahwa Allah kalau saya diizinkan untuk pulang, saya cuma berharap seperti ini, Tuhan cukupkan biaya pergi, biaya pulang, dan memberkati orang-orang yang saya datangi. Nah, itu belum terjadi apa-apa. Belum ada tanda-tanda ini saya mau pulang gitu kan. Belum ada tanda-tanda. Dalam waktu 3 minggu ini sudah waktunya diingatkan di grup. Oh sudah 1 bulan ya, terus tinggal 3 minggu, diingatkan terus. Dari situlah saya cuman berharap sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan, seperti yang tadi saya jelaskan, Tuhan cukupkan semuanya. Belum terjadi apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Belum, harus nunggu waktunya Tuhan. Jadi saya teringat dengan salah satu rekan kerja yang namanya Pak Rudi ya, Mas Rudi. Di kegiatan renovasinya Pak Rudi, kelistrikannya sudah ada yang mengerjakan atau belum instalasinya. Cuman saya bilang seperti itu aja. Oh iya Pak Bri, nanti saya sampaikan kepada yang punya rumah. Belum ada tanda-tanda. Jadi selang beberapa 2 minggu Pak Bri ketemu sama yang punya rumah. Mas Rudi cuman begini aja.
Ini sudah dicarikan orang, orangnya yang punya rumah masih cari-cari orang. Oh sudahlah, enggak apa-apa Mas Rudi. Kalau pekerjaan itu untuk saya dan saya diizinkan untuk pulang, pasti itu Tuhan pasti beracara. Dari situlah satu kemudian 2 minggu ya, 2 minggu temu sama orangnya. Oke Pak Pri, mana? Pokoknya tentukan titik-titik yang akan dikerjakan. Dari situlah saya bersyukur bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang selalu berharap dan bersandar kepadanya. Dan nilai pekerjaan itu sesuai yang saya perlukan. Jadi sama istri, nanti sudah ditulis ini belum nyata ini, uangnya ini belum nyata ya. Nanti ibu sekian, ini sekian. Loh banyak banget ini, padahal uang belum ada. Dari situlah nyata bahwa pertolongan Allah sungguh luar biasa. Dan saya bisa memberkati banyak orang. Dan saya diketemukan dengan beberapa orang di kapal ya, untuk bisa sharing-sharing. Jadi saya semakin giat ya, semakin tidak akan menyerah gitu ya, dengan apa yang menjadi pergumulan saya. Dan disitulah Tuhan mencukupkan dan ketemu, loh Pri, kamu kesini hanya untuk acara ini kah? Iya tante, aku bilang gitu. Jadi kumpullah anak-anak rohaninya di suatu momen yang tepat, ulang tahun dan persekutuan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Dan sebetulnya saya waktu itu ada momen yang lain ya. Saya hampir menyerah ya. Karena saya bergumul ya untuk kedua anak kami untuk kembali kepada Yesus. Tuhan beracaralah kepada anak kami. Tetapi di situ saya ragu dan mulai takut. Dan bahkan hampir menyerah. Karena apa? Setelah saya berdoa seperti itu, anak saya alami suatu problem yang cukup lumayan berat. Jadi Tuhan, ini Tuhan beracara, tapi ya enggak seperti itu gitu ya, maunya saya gitu kan. Jadi dari situ saya hampir menyerah. Makanya firman Tuhan ini menguatkan bagi saya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyerah apapun keadaanmu. Dan dari situ saya semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, semakin bersemangat. Dan di suatu momen kita bisa menceritakan akan kebaikan Tuhan bagi anak dan anak mantu. Dan ada orang yang berada di area rumahnya. Karena membuka suatu pembicaraan yang hari-hari ketakutan seperti saya ini ya, menyampaikan kepada anak kami ini ragu-ragu, takut. Nah dari situlah saya ada pembicaraan dibuka, mulailah anugerah keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Bagi siapapun, bagi umat manusia, bukan salah satu agama. Agama tidak akan menyelamatkan. Tetapi percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah akan menyelamatkan. Karena anugerah Allah
yang Allah limpahkan bagi kehidupan kita. Itulah kebenaran firman yang saya sampaikan. Dari ketiga hal tadi, Allah mau menjadi landasan bagi Yosua untuk tidak takut dan tawar hati adalah bahwa Allah sendirilah yang akan menyertai dia seumur hidupnya. Begitu pula mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Allah adalah satu-satunya landasan atau sumber kekuatan yang akan membawa kita tidak takut dan tawar hati. Dan bahkan Allah sendiri yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang umur hidup kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia sendiri tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan baginya kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketiga hal yang membawa kepada kita, tetap kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apa yang dialami Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang pemusik. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara, tetapi kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah tertanam ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menyertai sepanjang umur hidupmu. Tuhan selalu tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian. Tidak akan pernah menjadi yatim piatu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kuasa-Mu nyata ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah haleluya Tuhan, setiap pergumulan yang dihadapinya, setiap permasalahan yang dihadapinya Tuhan, mereka tidak akan menyerah,
tidak akan putus asa, tidak akan pernah tawar hati akan kasih karunia Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamatnya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita dikuatkan dan diteguhkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari yang semakin hari tidak baik-baik saja ini. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan untuk persembahan kita pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, yang terus mengingatkan kami Tuhan untuk terus kuat di dalam Tuhan, untuk meneguhkan hati kami dan kami tidak tawar hati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap perjalanan kehidupan kami ada Yesus, ada Roh Kudus yang menuntun kami. Terima kasih Bapa kepada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi, dan Tuhan memberkati setiap persembahan dan perpuluhan di gereja ini Tuhan. Dan Kau juga memberkati Tuhan untuk pengurusan perbendaharaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola keuangan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini dan kami mau memberi dengan sukacita pada siang hari ini. Hai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sambil persembahan diedarkan. Untuk pengumuman ibadah KKA hari Kamis di minggu pertama di bulan Juli, pimpin pujian Ibu Melda, renungan Bapak Wesley, tempat di gereja di keluarga Bapak Johan. Untuk ibadah doa, pimpin pujian Ibu Ria, renungan Ibu Dela, tempat di gereja hari Jumat tanggal 4 bulan Juli. Untuk ibadah hari Minggu, pimpin pujian Ibu Etna, firman Tuhan Bapak Danang,
pemusik Bapak Stanley, sekolah minggu Saudari Abigail, operator LCD Saudari Louis, sound system Saudara Sihol. Ada tambahan pengumuman? Kalau tidak ada, mari kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mau kita angkat satu pujian untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. El Shaddai, El Shaddai, tak usah aku takut. Allah yang akan beserta kita untuk membimbing kita. Ku takut Allah tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Haleluya. Berkat-Nya melimpah. Shaddai, tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah. Haleluya. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang, Yesus. Amin.
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik. Engkau yang sudah memberkati kami. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan akan tolong kami Tuhan. Seperti firman-Mu yang sudah kami terima dan sampaikan, benar-benar itu menjadi satu kekuatan baru bagi kami untuk kami boleh kuat di dalam Engkau Tuhan, menghadapi tantangan hidup ini Tuhan. Terima kasih, kami syukuri dan serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan terus berdoa biar Tuhan terus memberkati bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Pakailah lebih lagi dalam pelayanan dengan kuasa dan hikmah dan urapan pewahyuan-Mu Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan keluarga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri dan serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak dan kaum muda remaja sekolah minggu dan juga sampai kepada dewasa kaum wanita dan semua yang ada. Tuhan tolong biarlah benar-benar perjalanan ini berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa nyatakan kasih kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu kami hanya syukur dan serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati bagi hamba-Mu